Hai enablers, melanjutkan pointer yang tadi, kita akan lanjut ke pembahasan yang tricky yang kedua, yaitu soal string di C. Ya. Jadi kalau kita lihat di C itu, saya selalu bilang kalau di C tidak ada string, yang ada cuman pointer to karakter. Nah, karena kemarin udah kita ngomongin pointer, kita langsung aja lihat kodenya. Jadi kalau kita misalkan, kita langsung aja lah ya, pakai stdio seperti ini. Dan kita bikin ya return 0. Dan yang paling penting yang kita harus ingat adalah string sama dengan array. Itu. Jadi string, misalkan teman-teman nulis seperti ini, char stir gitu ya, stir itu. Itu bisa seperti ini, atau sama dengan seperti ini. Ya. Yes. Oke. Jadi nulis seperti ini bisa, nulis satu-satu HELLO. Jadi kalau string petiknya 2, kalau karakter petiknya 1. Nah. Dan ini kalau kita mau print, nah, ini agak uniknya string karena kita bisa bikin literal string seperti ini kalau padahal tipe string nggak ada gitu. Sehingga ini emang nggak lucu. Jadi sehingga kalau kita mau print stringnya, kita bisa pakai seperti ini. Yang kedua, kita juga print 2 stir 2 ya. Kita lihat stir 2 sama stir 1 sama nggak. Ya, kita coba kita keluar dulu. Kemudian kita demo stir.c demo stir. Oke. Demo stir bukan BTR. Oke. Jadi sama, hello world, keluarnya hello world juga. str isinya hello world, str2 juga hello world. Jadi karena sama persis. Nah, di sini problemnya kalau modelnya di-assign seperti ini gampang. Kita bikin lagi stir 3. Char stir 3 sama dengan hello world. Jadi ada 3 pakai array gini bisa. Pakai pakai ya atau gini bisa walaupun ini merepotkan. Yang terakhir juga bisa pakai seperti ini. Jadi kalau kita mau print juga hasilnya akan sama. Start 3 ya. Kita compile. Jalankan demo stir sama. String 3 hello world juga. Karena stringnya sama persis. Nah, problem terjadi ketika misalnya kita punya stir yang nggak tahu isinya apa, gitu ya. Jadi misalnya kita mau punya stir, kita isi 44 atau 255 gitu ya, 2550. Jadi ini isinya nggak ada. Ya, isinya nggak ada. Nah, string itu adalah sesuatu yang diakhiri dengan 0. Jadi string itu tadi seperti yang di kode sebelumnya, itu adalah sebuah struktur atau sebuah array yang seperti ini bentuknya. Ya kan? Jadi ini misalkan hello world, kemudian diakhiri dengan 0. Nah, belakangnya mungkin masih ada lagi doesn't matter. Nah, sehingga kalau kita punya stir yang nggak jelas seperti ini, ya kita mau print langsung, kita langsung print langsung aja, nggak jelas ini. Nggak apa-apa, nanti kalau misalkan ada masalah, oke, bukan enter string, langsung stir aja nggak apa-apa. Stirnya, hasilnya apa? Ini coba aja compile. Hasilnya kosong, nggak jelas ya. Karena isinya adalah 0. Kalau misalkan kita mau masukin satu-satu juga bisa. Misalkan gini nih. Char stir 0 adalah H gitu ya. Stir 1 adalah I. Stir 2 adalah tanda seru. Nah, stir 3 baru 0. Atau 0 gini bisa, 0 kayak gini juga nggak masalah, sama aja. Nah, kalau misalkan kita compile, nah tuh ada high-nya juga, ya high seperti ini. Ini kenapa ada tanda kayak gitunya? Karena kita perlu new line. New line berapa? New line itu stir 3 new line, stir 4-nya 0. Jadi walaupun isinya itu 255, kalau ada 0 dia berhenti. Seperti itu. Nah,
Kemarin kita udah nyobain tadi sih, barusan kita udah nyobain dengan array, kita coba dengan char pointer. Nah, untuk dapat size-nya gimana? Kan kita bisa gini, kita bisa gitu ya. Bisa gini gitu ya. Nah, problemnya adalah string itu bisa jadi dinamik, jadi statis. Kalau misalkan seperti ini statis, jadi gampang kalau kita mau cari panjangnya. Nah, cari panjangnya adalah dengan cara ya udah for bukan for sih. Selama anggaplah ini p, ya, kita punya pointer p itu stir sama dengan stir. Kita coba lihat kemudian kita punya integer n sama dengan 0. Lalu kita while p, ya, while p tidak sama dengan 0, p++ n++, kita tulis length-nya adalah n. Jadi selama p ini sebenarnya artinya sama aja. Sama dengan ini, ya. Yes, jadi seperti itu. Jadi kita bisa simpen, kita coba compile, jebret, dan kita udah dapat panjangnya 4, sama persis. Ini bisa dipakai buat apapun. Jadi sebenarnya panjang string itu yang penting jalan aja array-nya 1 1 h i gitu kan. Jadi ini berapa? 0 1 2 3 4 ya. Panjangnya 4. Tapi kapasitasnya harus 5 karena harus menampung angka 0 ini atau terminasi ini. Jadi string lagi-lagi saya ulang lagi, string adalah ini ya. Semua bla 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 asal diakhiri dengan 0 ini dianggap string. Itu. Dan ini adalah cuma salah satu caranya. Bikin kayak gini salah satu caranya. Oke. Dan string dan pointer sama ya. Misal P seperti ini P-nya dimajuin. Ini artinya kita maju 1 1 1 1 1 sampai dapat 0. Ketika 0 ya udah n berhenti, kita dapat length-nya. Nah, bisa seperti ini, bisa juga dengan sebuah fungsi dari standar library ya, namanya strlen. Nah, gitu. Jadi kita bisa hapus ya kan. Strlen nggak di string ya. Coba kita man strlen, ada di string kok. Jadi kita coba lihat di sini kenapa error. But the argument has type. Oh, bukan. Unsigned long. Oke. Unsigned long. Oke. Karena dia unsigned long, jadi format stringnya kita ganti, kita jalankan demonster, hasilnya tetap 4 sama persis. Sehingga ini sebenarnya sama aja caranya. Tidak ada bedanya dengan cara kita. Ya, buat dapetin strlen. Nah, kalau ada seperti itu, kalau kita mau masukin satu-satu gini, H, I, L, L, O gitu kan, tentunya nggak mau. Ya kan? Tapi bisa nggak kalau misalkan kayak gini? Ya, stir ini, ya, yang udah ada kapasitasnya. Tidak bisa, karena beda tipe. Jadi kalau pointer di-assign ke array nggak bisa. Kenapa? Karena lagi-lagi pointer itu isinya alamat. Dan ini konstantanya dari alamat lain. Dan itu artinya ya tidak bisa kecuali kalau str2. Kalau str2 bisa karena bentuknya pointer. Tapi kalau dia bentuknya array tidak bisa. Nah, caranya gimana kalau kita ada dua lokasi, kita mau copy ini, kita masukin ke sini. Caranya dengan stir n cpy. Seperti ini, kita masukin ke stir gitu kan. Di bawahnya aja deh kalau gitu. Dan kita strn cpy. Stir 2, bukan stir 2, stir. Terus mungkin kita ganti yang ini, ya kan? Kita ganti dengan hola, gitu ya. Lalu unsigned long-nya maksimum berapa tadi? 255. Nah, sebenarnya bisa pakai stir cpy, tapi selalu saya pakai stir n cpy. Karena bagian yang n ini safety, supaya kita tahu maksimumnya berapa. Nah, kalau udah diginiin, kita bisa print lagi, dan length-nya pun berubah. Ya, kita coba print lagi yang bagian ini, dan length-nya itu berubah. Kita gdc comment demonster, and then hola, length-nya 5. Oke,
Kita coba lagi edit dikit ya, karena ini nggak harus pakai new line. Pakai new line gitu kan, jangan olah deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, jadi harus pakai strncpy karena kita mau copy. Assalamualaikum, panjangnya 16, benar. Jadi kalau dia adalah sebuah array seperti ini, kita nggak bisa assign sembarangan. Ya, kita nggak bisa assign string literal ke dalam array. Kenapa? Karena string literal itu juga isinya pointer. Kalau kita ada pointer, kemudian ada 2 pointer yang berbeda, dan ini kita mau copy kontennya, ya udah kita copy aja pakai strncpy. Artinya itu mengcopy string sampai jadi sumbernya sampai dapat 0 di copy ke lokasi baru seperti ya. Nah, kenapa kalau yang ini bisa tapi? Ya karena lagi-lagi str2 ini bentuknya pointer. Sehingga ketika dia pointer bisa di-assign ke pointer lain. Tapi tidak sebaliknya. Jadi kalau misalkan dibalik seperti ini pasti nggak bisa. Str sama dengan str2 cannot. Gitu ya, seperti itu. Oke, itu soal string. Nah, string ini sebenarnya karena dia modelnya adalah tidak ada, dia bukan primitif. Ini yang biasanya membingungkan teman-teman yang datang dari bahasa lain. Yang biasanya sudah tahu, oh ini string panjangnya segini dan segala macam. String di C itu harus hati-hati karena kita harus track panjangnya. Sama dengan apapun yang isinya apa istilahnya, misalnya kita mau ngeparse HTTP, ngeparse teks gitu kan, berhubungan dengan. Ada yang unik juga dari string. Saya mau unjukin juga. Ini kan 255. Kalau misalkan kita mau bikin ini di append gitu, kita punya beberapa array of string, kita sebenarnya bisa bikin di append aja, habis 0 kita bikin string lagi. Misalnya kita strncpy gitu kan. Tapi alamatnya adalah str5. Itu blog dunia gitu ya. Dunia panjangnya 255 kurang 5, berarti 250 maksimum. Jadi nanti bentuknya hello world 0, kemudian di sini ada dunia ya, habis itu ada 0 lagi. Apa yang akan terjadi kalau kita print si yang assalamualaikum tadi? Jangan 5 deh. Tadi kan 16 ya. 17. 16. Kenapa ini? strncpy. Oke, berarti 255 kurangi 16, 239. Oke, 239. Oke, jadi seperti itu. Kita coba gitu, terus kita jalankan. Loh, tetap assalamualaikum gitu ya, tetap assalamualaikum ternyata ini nggak belum di print. Sorry, kita print dulu. Kita print dulu yang start tadi, kita tunggu dulu, itu kita jalankan. Nah, tetap assalamualaikum spasi dunia. Kenapa? Karena di nolnya diganti dengan dunia tadi. Tapi kalau kita majuin dikit ya, tidak 16 tapi 17, jadi 238. Seperti ini, kita compile, apa jadi? Ya, assalamualaikum aja. Yang dunia tadi karena dia ada di belakang nolnya, jadi nggak kebaca, dia nggak dianggap string. Ini yang di belakang itu di-ignore, sampah. Tapi ada cara lain yang unik dari stringnya C adalah kalau kita print sternya, ya kan? Gimana kalau yang kita print bukan sternya, tapi ster nomor 17? Ya. Seperti ini, ya. Kita coba deh. Keluar dunianya, ya, keluar dunianya. Atau kita pakai sintaks lain. Ya, jadi sebenarnya karena ini cuma array of char, sehingga tidak ada yang spesial dari string. Kita kalau maju dikit, dia akan dianggap 0, dan artinya yang assalamualaikum tadi di-ignore. Kita mulai dari dunia dulu sampai 0. Kita bisa seperti ini cara paling mudah, atau pakai seperti ini juga oke.
Nah, alamat dari string nomor 17 gitu. Jadi kalau di compile hasilnya sama aja. Ya. Jadi kalau misalkan ada 0, si string akan menganggap stringnya udah selesai walaupun belakangnya apapun. Nah, itu bedanya dengan bahasa-bahasa lain yang semuanya di track, kemudian ada bounce checking, di C nggak ada. Jadi kalau buat enablers yang bingung, ya saya paham karena memang seperti itu sifat C, sifat string di C. Oke, jadi tadi soal pointer, sekarang soal string. Nah, saya akan tambah bonus satu lagi konten, yaitu soal void string. Ya, jadi kita tambahin aja di sini, ma demo v gitu aja. C load stadio, kemudian in main. Ini ngapain ini? Tidak perlu yang ini dulu. Jadi kalau anggaplah kita punya sebuah alamat, kita punya sebuah integer gitu ya. Integer A tadi 25, 205 juga nggak masalah. Kemudian kita punya alamat in PA sama dengan alamat A. Ya kan? Ini kan artinya isinya 205 gitu ya. 205 ini alamat dari A. Di video yang sebelumnya sudah dibahas. Nah, tapi kita juga bisa simpan ini sebagai void PV sama dengan PA. Nah, bedanya apa? Yang ini typed pointer. Type pointer dia tahu size masing-masing elemennya. Jadi kalau misalkan ditambah diginiin, ya, diginiin, itu dia akan maju satu indeks. Kalau misalkan kita punya, oke lah jangan A deh, access seperti ini, gitu ya. Nah, sudah dengan 45 ini sama dengan access. Jadi dia kalau diginiin dia akan maju, gitu ya. Dia akan maju. PA seperti ini dia akan maju. Gitu. Kalau kita print, dia akan jadi nomor 2. bcc demo v.c demo v demo. Nah, ininya 2 karena udah di indeks nomor 01 ya kan. Karena ini 0 indeks. Kalau kita lihat, loh, berarti bisa maju. Tapi kalau diginiin, nah, ini bahaya, ya kan? Hasilnya apa? Ya kita lihat aja. Apakah bisa dikompil? Ternyata nggak error juga. Dan hasilnya 50331648. Ya, kenapa? Ya karena representasinya nggak betul gitu ya. Jadi ketika ini void ditambahin 1, ini masing-masing compiler merepresentasikan lain-lain. Jadi bisa jadi dia dianggap, ya bisa dianggap void bintang ini artinya dia adalah pointer ke sesuatu. Dia cuma punya alamat tapi tidak punya type, tidak punya size. Dan bisa di casting kemanapun. Itu. Ketika di casting ke in ternyata nggak jelas. Coba kita casting ke char, ya kan? Coba kita lihat aja. Oke, jalankan, nilainya 0, gitu ya. Jadi, well, this thing ini void PV, void bintang ini digunanya untuk menunjuk ke sesuatu yang punya alamat tapi tidak punya size, ya, atau suatu yang opaque, yang udah pokoknya terima aja lah itu ada konteks, ada apa gitu. Jadi yang lakukan adalah sistem atau library atau apa. Dan itu cuma objek yang kita pegang supaya kita bisa nge-track state-nya seperti itu. Nah, ini yang bagian ini jangan dilakukan. Jangan melakukan pointer arithmetic ke void pointer karena hasilnya adalah undefined behavior. Seperti itu. Jadi itu aja soal karakter dan void pointer sebentar aja. Dan kalau enablers mau coding nggak usah pusing, yang penting buka IDE coding aja dulu. Thank you.